Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat kasih Tuhan, buat berkat Tuhan yang sampai hari ini boleh kita rasakan, boleh kita nikmati dalam setiap kehidupan kita. Saat hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius pasal 28 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita firman Tuhan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini didengar oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Puji Tuhan, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya bagikan pada saat hari ini adalah berdusta. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, berdusta atau berbohong adalah satu dari sekian banyak kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Mungkin dalam setiap kehidupan kita, mungkin kita sering berbohong, kita sering berdusta. Firman Tuhan menjelaskan bahwa berbohong atau berdusta adalah perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan, adalah perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, di ayat pasal 28 di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15 ini menceritakan bagaimana serdadu-serdadu ketika dia menyampaikan apa yang terjadi di kubur Yesus kepada para imam-imam, kepada ahli-ahli Taurat. Saya katakan bahwa mereka meminta supaya serdadu-serdadu itu atau prajurit Romawi untuk berbohong, untuk berdusta. Bahkan di sana dikatakan bahwa supaya mereka menyampaikan satu kesaksian palsu bahwa Yesus itu bukan bangkit, tetapi dia dicuri pada tengah malam oleh murid-muridnya. Dan firman Tuhan menjelaskan bahwa hal itu tersiar sampai hari ini. Walaupun konsekuensi yang terjadi adalah ketika seorang prajurit atau orang Romawi didapati melakukan tugasnya dengan lalai, melakukan tugasnya dengan tidak baik. Apalagi di sana dikatakan bahwa Yesus itu dicuri ketika mereka sedang tidur. Itu adalah satu hukuman, mereka akan mendapatkan hukuman dari Roma, dari pemimpin mereka. Tetapi di sana dikatakan bahwa para imam akan berbicara kepada wali negeri bahwa membenarkan apa yang disampaikan oleh para serdadu-serdadu itu. Bahkan sana firman Tuhan, mereka berani berbohong, menyampaikan hal yang tidak baik demi uang. Padahal Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, para serdadu, para prajurit Roma melihat apa yang terjadi ketika itu, melihat bagaimana Yesus bangkit, merasakan gempa bumi, bagaimana goa itu, batu yang menutup kubur Yesus itu digulingkan dengan cara yang ajaib. Tapi di sana dikatakan karena uang, mereka rela berbohong. Dan para imam-imam pun, kenapa mereka berbohong? Mereka melakukan kebohongan yang luar biasa, kebohongan yang besar. Supaya apa? Supaya jabatan mereka tetap, bahkan di sana katakan bahwa supaya mereka para imam-imam itu tetap dipandang baik oleh masyarakat. Karena apa? Ketika Yesus memang benar-benar bangkit, maka pasti para imam pasti akan mendapatkan hukuman, atau mereka tidak lagi dipercaya oleh masyarakat, oleh orang-orang Yahudi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, para imam bukannya tidak tahu firman Tuhan, mereka tahu kebenaran firman Tuhan, mereka tahu isi Taurat dan apa yang terjadi pada Yesus, pasti mereka tahu semuanya. Tapi mereka berani untuk berbohong supaya jabatan mereka tidak hilang. Beberapa hal yang harus kita lihat dari sifat dari berdusta, sifat dari berbohong. Yang pertama yaitu menolak kebenaran Kristus.
Saya sudah bacakan di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-14. Bagaimana dikatakan bahwa mereka rela untuk berbohong, untuk memutarbalikkan kebenaran Kristus. Kebenarannya adalah Yesus bangkit dari antara orang mati. Tetapi mereka putarbalikkan. Dikatakan bahwa Yesus tidak bangkit, melainkan mayatnya Yesus dicuri. Jadi sifat dari berdusta adalah dia akan menolak kebenaran. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pada zaman sekarang pun ada banyak orang yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang benar, firman Tuhan yang hidup, mereka putarbalikkan. Mereka menyampaikan hal-hal yang tidak baik tentang kebenaran. Bahkan sampai hari ini kita bisa mendengar bahwa Yesus itu tidak bangkit, Yesus itu dicuri. Hal ini sampai hari ini terjadi, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Itu orang yang memutarbalikkan kebenaran. Kenapa demikian? Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-44. Apa kata firman Tuhan di sana? Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Saya bacakan untuk kita semua. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, orang yang berdusta, orang yang berbohong, misalnya katakan iblislah yang menjadi bapamu. Karena iblis dari sejak awal dia menolak Kristus, dia menolak kebenaran itu sendiri. Itu adalah iblis. Dan firman Tuhan menjelaskan siapa yang suka berbohong, siapa yang mutarbalikkan fakta kebenaran itu sendiri. Yang dikatakan iblislah yang menjadi bapamu. Karena iblis dari awal dia menolak kebenaran itu sendiri. Sifat dari pendusta adalah menolak kebenaran Kristus. Fakta yang sebenarnya adalah Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup. Bahkan sampai hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang yang suka berbohong, ada banyak orang yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, jadi firman Tuhan yang tidak baik yang didengar. Banyak orang yang menyelewengkan firman Tuhan. Ini adalah zaman sekarang yang kita hadapi. Yang kedua, sifat dari berdusta atau berbohong adalah dusta adalah dosa yang mengikat. Dusta adalah dosa yang mengikat. Mungkin kita berkata, oh aku hanya dosa, saya hanya berbohong kecil. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita berbohong satu titik aja, maka kita akan melakukan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Bahkan akan melakukan kebohongan yang sangat besar. Apa yang terjadi kepada serdadu-serdadu itu, kepada para imam-imam? Para imam-imam tahu firman Tuhan dari sejak awal Yesus lahir sampai Yesus disalibkan. Firman saya yakin dan percaya para imam, para ahli Taurat yang tahu kebenaran firman Tuhan, tahu bahwa Yesus itu adalah Allah, tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tapi saya katakan supaya jabatan mereka supaya mereka tetap dipandang baik, dipandang terhormat oleh masyarakat, mereka rela berbohong. Bahkan saya katakan Yesus disalibkan oleh siapa? Oleh hasutan para imam-imam, para ahli Taurat. Dan kebohongan itu berlanjut sampai Yesus bangkit dari antara orang mati. Bahkan kebohongan yang terbesar, kebohongan itu terus dan terus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kebohongan itu akan mengikat kehidupan kita. Sekalipun kita berkata, oh aku hanya bohong yang kecil, tapi ketika kita melakukannya, itu akan selalu dan selalu, sehingga akhirnya kita akan melakukan kebohongan yang sangat besar. Akibat dari berdusta. Kita buka dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Di sana katakan firman Tuhan, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang pertama, akibat dari berdusta adalah
dibenci oleh Tuhan. Tuhan sangat membenci orang yang suka berdusta, yang menyampaikan, yang mengutarakan kata-kata yang tidak baik, apalagi kata-kata yang tidak benar, memutarbalikkan hal yang seharusnya, atau menyampaikan kata-kata bohong. Dan firman Tuhan menjelaskan sana, Tuhan benci dengan orang yang berbohong. Yang kedua, akibat dari dusta yaitu kekejian bagi Tuhan. Amsal pasal 12 ayat yang ke-22 di sana katakan, orang yang berdusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenanya. Orang yang berdusta adalah kekejian bagi Tuhan, dianggap hina oleh Tuhan. Tuhan sangat membenci, Tuhan menganggap keji orang yang suka berdusta. Yang ketiga, Mazmur pasal 10 ayat yang Mazmur pasal 101 ayat yang ke-7 saya bacakan. Mazmur 101 ayat yang ke-7. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Mazmur 101 ayat yang ke-7 di sana dikatakan akibat dari dusta yaitu tidak layak di hadapan Tuhan, dikeluarkan dari hadirat Tuhan. Orang yang berdusta, sama firman Tuhan menjelaskan, tidak dapat diam dalam rumah Tuhan. Dia tidak akan memiliki kehidupan yang lebih baik, apalagi memiliki surga. Kita sudah tahu firman Tuhan tadi menjelaskan siapa bapa dari pendusta, yaitu iblis. Bahwa iblislah yang menjadi bapanya bagi mereka yang pendusta. Tapi Tuhan menghendaki kita hidup dalam kebenaran, jujur di hadapan Tuhan. Supaya akibat ini tidak kita alami, mari kita belajar untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 di sana katakan, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Firman Tuhan menjelaskan siapa yang mau melihat hari-hari yang baik, dia harus bisa menjaga bibirnya, dia harus menjaga ucapannya, menjaga lidahnya untuk menyampaikan kata-kata yang tidak baik, apalagi kata-kata bohong. Tetapi saya katakan berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Mungkin kita berkata bahwa hari-hari ini saya suka berbohong. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, belajar untuk jujur di hadapan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang pertama di ayat yang ke-9 di sana katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan dan berusahalah untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Kebohongan-kebohongan kecil yang kita buat akan mengakibatkan kebohongan-kebohongan yang lain. Tapi belajar untuk hidup jujur, belajar untuk berkata yang baik, berkata yang benar. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan, firman Tuhan menjadi perisai dalam setiap kehidupan kami, untuk kami belajar hidup jujur di hadapan Tuhan, untuk kami belajar hidup benar di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, ampuni kami ya Tuhan, biarlah Tuhan yang tetap mengarahkan kami, biarlah firman Tuhan yang tetap menegur kami, dan ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, memberkati setiap sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.